3, 2, 1. Tumhere bin habere nahi sakate. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis. Tumhere bin habere nahi sakate tere binna kya ho jo mera. Tere bin habere nahi sakate tere binna kya ho jo mera. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चांदी मेरा दारी मेरा सखी अब तुम ही हो. Salam BHP, Opers, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Jumpa lagi di Dr. CO Channel. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh olahraga yang berasal dari Sumatera Utara, tapi namanya sudah melegenda di tingkat nasional, bahkan juga pernah mengikuti ajang internasional. Namanya Wijay, dari etnis India, tapi dia tetap warga negara Indonesia dan anak bangsa. Tokoh muda yang nantinya akan bercerita banyak tentang bagaimana motivasi, bagaimana passionnya dalam bidang olahraga sepak bola. Opers sekalian, Wijay dalam beberapa kesempatan juga ikut aktif sebagai pelatih kepala di PS PTPN 3. Opers sekalian, dapat kami sampaikan bahwa PS PTPN 3 itu adalah Persatuan Sepak Bola PTPN 3 yang merupakan wadah bagi seluruh karyawan, seluruh anak karyawan yang ada di PTPN 3 untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan prestasinya di bidang sepak bola. Dalam berbagai kesempatan juga Wijay sebagai pelatih kepala mengantarkan PTPN 3 dan PS PTPN 3 menjadi juara di tingkat nasional, di tingkat BUMN, dan beberapa kompetisi yang lainnya. Dan itu tugas kita untuk mengedukasi, memberikan semangat baru buat siapapun, Opers yang ada di seluruh Indonesia, bagaimana seseorang bisa meningkatkan prestasinya dan juga bagaimana prestasi ini juga nanti dapat menjadi modal untuk mengembangkan pekerjaan, mengembangkan prestasinya juga di dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu Opers, tetap saksikan keseruan, perbincangan, edukasi dengan Wijay, seorang olahragawan sepak bola dari Kota Medan. Tetap bersihkan hati dan pikiran, salam BHP, optimis, optimis, optimis. Kita saksikan keseruannya. Push. Bang Wijay, ayo, sehat Bang Wijay? Ya, sehat Pak. Waduh. Oke, baik Opers sekalian, jumpa lagi di Dr. CO Channel. Salam BHP, bersihkan hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Hari ini Opers kita akan berbincang dengan tokoh olahraga nasional, Bang Wijay, ya, seorang atlet asal Medan, yang hari ini menjadi pelatih kepala di PS PTPN 3 yang ada di Kota Medan. Opers sekalian, di awal tadi saya sudah menyanyikan lagu Tum Hi Ho. Memang sengaja menyanyikan lagu Tum Hi Ho karena yang hadir hari ini adalah seorang dari etnis India, namun merupakan warga negara Indonesia. Kecintaannya luar biasa terhadap Indonesia, khususnya Kota Medan. Selamat sore Bang Selamat Wijay. sore Pak. Iya Bang Wijay. Ya, Pak. Sehat Bang Wijay ya? Sehat Pak. Oke. Bang Wijay, senang sekali bisa bergabung kembali di Dr. CO Channel di PTPN 3.
Bang Vijay, kita akan berbincang hari ini terkait dengan optimisme dan edukasi mengenai sepak bola, Bang Vijay. Oke, Bang Vijay lahir 40 tahun yang lalu, Bang. Betul, Pak. Oke, katanya belum genap 40 tapi hampir-hampir 40. Jadi masih muda, Bang, ya. Masih muda. Masih termasuk edukasi muda. Jadi muda ini Bang Vijay ada dua. Selain dari umur, jiwa muda. Jadi kalau jiwa muda termasuk anak muda juga, Bang Vijay. Baik, Bang Vijay, orang mengenal Bang Vijay itu adalah seorang atlet sepak bola. Tapi orang tidak mengenal Bang Vijay itu dari awal itu siapa. Pasti Bang Vijay punya cerita. Masa kecil Bang Vijay habiskan di mana? Boleh diceritakan sama kita, Bang Vijay? Ya. Baik, masa kecil saya berada di daerah Kampung Kubur ya, karena saya tinggal di Kampung Kubur sampai hari ini. Ya. Kebetulan saya dekat dengan kebun bunga rumah saya. Saya suka dengan bermain bola memang dari awal, dari kecil, dan orang tua juga support. Ya. Yang pasti kehidupan saya itu sebelum main bola biasa aja. Ya. Orang tua saya juga pembantu rumah tangga. Wow. Ya. Jadi saya punya hobi di sepak bola, Ya. orang tua mendukung. Baik, Bang Vijay, Kampung Kubur itu ada di Kota Medan. Ya. Supaya Opers tahu, Kampung Kubur itu ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan negara Indonesia gitu ya. Iya. Orang kan selama ini kan salah melihat ya, Bang Vijay ini seperti orang asing gitu ya, seperti pemain sepak bola yang diambil dari naturalisasi dari Malaysia atau dari internasional yang lainnya lah. Enggak, Bang ya? Enggak. Abang asli orang Medan. Saya asli orang Medan dan saya sudah warga negara Indonesia. Oh, warga negara Indonesia, Bang ya? Oh iya. Coba boleh lihat KTP-nya, Bang. Boleh, Ya, gitu ya. Over sekalian kita buktikan bahwa Bang Vijay ini memang asli orang Medan, warga negara Indonesia dengan kartu tanda penduduknya. Wow, kartu tanda penduduk pun asli. Namanya Vijay ya. Alamatnya, Kampung Kubur nih ya. Over saya Kampung Kubur asli. Jadi Bang Vijay memang orang Medan asli, Bang. Asli ya, Pak. Sangat cinta dengan Medan, Bang ya. Iya, Pak, sangat cinta, kota kelahiran. Baik, Bang Vijay tadi cerita, jarang-jarang Opers ada seorang anak yang mau mengakui bahwa orang tuanya memang datang dari orang yang, mohon maaf Bang Vijay, itu adalah dari orang yang keluarga yang susah, Bang ya. Ya. Keluarga yang susah. Tadi disebutkan asisten rumah tangga ya, Bang Vijay ya. Sejauh mana menurut Bang Vijay peran seorang ibu dalam prestasi Bang Vijay? Boleh dijelaskan, silakan. Ya. Memang orang tua saya kehidupannya biasa saja, seorang pembantu rumah tangga. Begitu juga dengan almarhum bapak saya juga pembantu rumah tangga. Karena saya juga anak laki satu-satunya di rumah, saya mempunyai seorang kakak perempuan satu dan adik perempuan satu. Jadi saya memang selalu dengan bermain sepak bola untuk menghidupkan keluarga saya. Oke, berarti hari ini Bang Vijay tinggal bersama dengan ibu? Dengan ibu saya sendiri. Tadi ayah udah nggak ada Udah almarhum. Oke, tinggal bersama ibu? Iya. Sorry, apakah Bang Vijay yang biayai ibu? Ya, saya bersama kakak saya juga, adik saya juga, kami saling support bertiga untuk ibu saya. Oke, berarti tanggung jawab Bang Vijay juga besar untuk Besar kepada ibu, ibu. ya? Waduh, luar biasa sekali. Dan saya rasa apapun yang Bang Vijay dapat hari ini merupakan bagian dari doa ibu ya? Iya. Gimana menurut Bang Vijay? Sangat besar sekali peran ibu itu. Ya, kalau ibu saya sangat mendukung kegiatan saya di sepak bola. Oke. Dan sangat mendoakan saya untuk kesehatan saya. Yang layaknya seperti seorang ibu-ibu lain juga mendoakan seperti anaknya juga mungkin. Nah, kalau ibu-ibu yang lain saya rasa mungkin dia bilang, oh, kenapa Vijay nggak jadi kerja di sini, kenapa harus main bola? Ada nggak pernah seperti itu terucap begitu? Enggak, waktu itu memang saya pilihan saya sendiri untuk menjadi pemain bola. Dan ibu saya mendukung. Mendukung ya? Ya, karena awalnya kan saya memang main bola yang orang tua saya tahu gitu. Oh gitu. Jadi orang tua saya tahu saya main bola, udah mendukung aja gitu. Oh gitu ya. Baik, Opers sekalian perlu juga diketahui bahwa Vijay ini dari awal juga bukan langsung menjadi orang yang berkecimpung di dunia bola, Bang ya? Iya. Bukan ya? Bisa diceritakan Bang dulu, katanya Bang Vijay itu ngutip-ngutip bola. Iya. Gimana ceritakan Bang kira-kira? Jadi kebetulan saya sangat senang dengan bola. Iya. Waktu itu juga rumah saya dekat dengan kebun bunga di tempat latihan PSMS Medan. Oh iya. Jadi keseharian saya itu selalu di PSMS Medan, di kebun bunga. Karena saking senangnya saya mau nendang bola itu, jadi pada saat PSMS latihan itu saya nendang bola sendiri gitu. Oh gitu ya. Saya nendang bola sendiri. Nah dari Masih situ, umur berapa kira-kira? waktu itu saya masih SMP. SMP. Bang. Nah waktu itu masih SMP, akhirnya saya ada beberapa
senior saya yang senang dengan saya, mengajak saya dan mengajarkan saya untuk bermain bola yang baik. Nah, di samping saya menjadi kacung di kebun bunga itu, kacung istilahnya, ya, kacung di kebun bunga, saya juga diajarin sama senior-senior saya sambil main bola. Siapa Bang senior-seniornya Bang? Supaya Opers tahu dan mungkin senior-seniornya bisa nonton di channel ini. Bang Vijay ini juga selalu menganggap bahwa keberhasilan juga bagian dari keberhasilan senior-senior ya Bang ya? Iya. Siapa Bang kira-kira yang Abang ingat saja, yang kalau nggak ingat ya mohon maaf lah kan gitu ya. Ya waktu itu memang saya di PSMS Medan tuh ada beberapa senior yang sangat mendukung saya sekali untuk menjadi pemain bola gitu. Salah satunya di situ ada Sari Gultom, ada Sony Gunawan, ada Coli Misrun, ada Aulia Sregar. Mereka sangat mendukung saya waktu saya ada di PSMS. Di PSMS itu. Oke, Bang Vijay. Tadi ada disebutkan beberapa nama-nama dan itu bukan merupakan nama-nama legend di sepak bola ya gitu ya. Seberapa besar mereka mengubah Vijay yang jadi kacung tadi akhirnya bisa menjadi pemain bola, Bang? Iya. Mereka memotivasi saya bahwasannya kamu harus bisa main bola, nanti main bola bisa menghidupkan keluarga. Ada juga di situ Alex namanya Alexander, dia juga mantan pemain PSMS. Dia juga mendukung kamu harus main bola baik untuk keluarga, bisa membantu keluarga. Jadi harus semangat, harus serius, harus fokus dengan pekerjaan. Oke, berarti bukan hanya mengenai bola ya? Iya Pak. Tapi mengenai gambaran kehidupan banyak saya dikasih tahu yang baik. Jadi waktu itu kan juga semuanya saya rasa mendukung gitu. Jadi saya juga punya motivasi karena dukungan dari senior. Bang silakan minum Bang. Ya, ini bukan gimmick ya, ini memang minuman. Sambil menunggu endorse Bang. Ya. Wah, mantap, kopi asli PT Bentika. Baik Bang Vijay, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Bang Vijay hidup dari kebun bunga, markasnya PSMS. Iya Pak. Oke, kita di Dr. CO Channel ini akan belak-belakan, tapi kita akan menggali sebesar-besarnya supaya semua orang teredukasi. Ya Bang Vijay ya? Iya Pak. Tapi yang namanya kita kenal Bang Vijay itu Sriwijaya FC Bang. Boleh dijelaskan Bang, kenapa besarnya di PSMS kok Wijay itu terkenalnya di Sriwijaya FC gitu? Abang nggak termasuk kacang lupa kulitnya atau gimana kira-kira Bang? Jadi begini ya Pak ya, saya pernah memperkuat PSMS waktu itu sebelum saya di luar, saya bermain di PSMS. Nah, saya melihat waktu itu kesempatan saya itu kurang. Kesempatan bermain saya kurang di PSMS Medan, sehingga saya harus hijrah, pindah ke klub lain untuk mencari di mana saya bisa menit bermain saya itu banyak gitu. Nah akhirnya setelah saya keluar dari PSMS Medan, banyak orang melihat saya dan memberi saya banyak kesempatan. Saya dikasih kesempatan banyak dan di situ saya fokus, di situ saya serius. Nah mudah-mudahan orang tahu saya orang Medan, tapi saya besarnya di luar. Oh gitu ya, orang Medan tapi besarnya di luar. Oke, apakah Abang akhirnya menghilangkan kecintaan Abang? Oh enggak, sampai detik ini, walaupun saya besar di luar, tapi saya masih cinta dengan PSMS sampai saat ini. Masih saat ini, karena PSMS itu tim yang pertama sekali saya bermain di Liga ya PSMS Medan. Oh gitu ya? Ya, awal karir saya bermain profesional itu di PSMS Medan. Hanya saja belum diberi kesempatan pada waktu itu belum banyak kesempatan saya dikasih. Oke, akhirnya hijrah ke? Saya pindah ke klub lain. Klub apa aja Bang pernah Bang? Selain Sriwijaya FC, orang kan kenal Vijay di Sriwijaya FC ya? Ya, saya ada beberapa klub ya. Yang pertama itu saya PSMS Medan, Sriwijaya, Persija Tim Solo FC, Persebaya Surabaya, Mitra Kukar, Persita Tangerang, Kalteng Putra, Persika Karawang, banyak sekali Bang ya. Persika Purwakarta. Terakhir di Muba United Sumatera Selatan. Muba United Sumatera Selatan ya. Oke, semuanya Liga 3. Merupakan nama-nama klub-klub besar yang ada di Indonesia ya Bang ya. Tapi orang pahamnya kan cuma Sriwijaya FC Bang ya. Vijay ya. Sebesar mana Sriwijaya FC menurut Bang Vijay? Sriwijaya FC waktu itu banyak juga mendapat pemain-pemain bagus. Jadi saya juga bekerja sama dengan pemain-pemain bagus. Jadi tim itu juga bagus karena dihuni pemain-pemain bagus. Jadi otomatis kita yang ada dalam tim juga terangkat menjadi bagus. Ini poin nih. Berarti bukan Bang Vijay yang bagus, tapi tim yang bagus. Tim bagus. Berarti tim memang ya. Dalam tim, sepak bola butuh tim. Butuh tim. Butuh teman. Butuh semua kerjasama, elemen-elemen semuanya kerjasama. Baru bisa dikatakan tim itu bagus. Prestasi tertinggi Bang dengan Sriwijaya FC?
Juara, Pak. Oh, juara ya. Juara double winner Sriwijaya FC. Double winner Sriwijaya FC luar Sriwijaya biasa. Dan di situ ada Wijay ya. Ada Wijay, Pak. Angkat-angkat piala Iya. gitu ya. Anak kampung kubur Medan. Anak kampung Medan, Oh ya, Pak. kampung kubur nih, Bang Bram, ketua Limpol ya. Ini orang kampung kubur ya. Jangan lupa Kenal. subscribernya pindahkan ke kita juga, kan gitu. Iya. Ya, jadi seorang anak kampung kubur Medan, Provinsi Sumatera Utara, akhirnya lebih dikenal di Sriwijaya FC. Iya, Pak. Tapi tidak pernah menghilangkan Tidak kecintaan pernah. dengan PSMS Medan ya. Sampai saat ini, Pak. Sampai dengan saat ini Iya. ya. Sampai dengan Tetap saat ini. Luar mendoakan biasa. PSMS bisa lolos ke Liga 1. Luar biasa. Oke, kita bicara tentang ibu tadi sudah, tentang senior. Gimana? Kabar anak sehat, Bang ya? Sehat, saya udah Ya. punya anak juga. Namanya siapa, Bang? Wijaya. Wijaya Wijaya. ini bapaknya orang yang top kan gitu ya, kan gitu ya. Oke, anak juga menjadi motivasi Iya, buat Abang Pak, juga anak dan motivasi. memang kecintaan Abang terhadap olahraga juga di apa namanya pencarian ini juga untuk bagian dari Bagian anak. anak. Artinya Keluarga mendukung Ya, juga. keluarga kita adalah Iya. hal yang paling utama dalam hidup kita. Hidup kita. Setuju, Bang? Setuju, Pak. Setuju, Setuju, kayak Pak. gitu ya. Ya, itu. Kalau ada masalah di keluarga maka masalah di kerjaan. Kan gitu, Bang ya. Iya. Maka kalau kita pusing, keluarga juga jadi obatnya. Iya. Kayak gitu, Bang ya. Oke, Bang Wijaya, kita akan lanjut. Takkan mungkin seorang Wijaya menjadi pemain bola tanpa ada tangan-tangan dingin dari pelatih. Ya. Gimana, Bang? Memang peran pelatih sangat penting Oke. buat seorang pemain, Oke. buat seorang pemain bola. Ya. Pelatih itu juga bisa mengarahkan kita ke lebih bagus gitu. Oke. Kalau saya pribadi menganggap pelatih itu adalah orang tua. Oke. Itu adalah orang tua kita di lapangan. Walaupun sering marah-marah gitu. Iya, karena dia orang tua pasti akan memberikan nasihat yang baik kepada anaknya gitu. Oke. Saya menganggap pelatih itu adalah orang tua saya gitu. Oke. Nah, Siapa Bang sosok pelatih yang menurut Abang yang sampai hari ini nggak bisa melupakan bahwa ini tangan dingin mereka lah yang membuat Wijaya bisa seperti ini gitu. Swimin Diarja salah satu pelatih yang berjasa bagi saya di sepak bola Indonesia ini dan Rahmat Darmawan. Suimin Diarja Ya, dan Rahmat Darmawan. ya kan? Kalau bisa dibagi-bagi nih Bang, Suimin Diarja ini dia bentuk Wijaya jadi apa gitu? Apa yang selalu nggak bisa Bang lupa lah dengan beliau itu? Swimin Diarja ini salah satu pelatih yang bisa melihat pemain. Oke. Waktu itu dia memotivasi saya, mengarahkan saya, membentuk karakter saya, sehingga saya termotivasi dengan omongan-omongan daripada Swimin Diarja. Nah, seorang pelatih akan mengajarkan pemain untuk bermain dengan skema. Oke. Jadi saya mengikuti skema yang dia inginkan gitu. Oke. Nggak bisa main sendiri. Nggak bisa seorang pemain bermain dengan sendiri, nggak bisa. Kita harus ikutin apa kata pelatih. Oke. Jadi saya mengikuti apa kata dia, cocok dengan karakter dia, maka saya dikenal orang pertama itu karena Swimin Diarja. Suimin Diarja. Diarja. Oke. Rahmat Darmawan di mana Bang? Rahmat Darmawan, saya juga kerja sama dia, saya juga banyak terima kasih sama dia karena saya pencapaian tertinggi saya kepada Rahmat Darmawan bersama-sama membawa juara Sriwijaya FC. Oh, Wong Kito Galo Ya. lah gitu ya. Wong Kito Galo Jadi Palembang seorang ya. pemain bola prestasi terbesar adalah membawa tim juara. Oke, Bang rasanya gimana Bang pada saat itu Bang? Senang Pak. Senang sekali ya. Senang sekali seorang pemain bisa menjuarai di tim yang kita main. Iya. Itu menjadi sejarah buat kita pribadi, Iya. menjadi kenangan pribadi buat kita. Ya. Ya mudah-mudahan bisa seperti yang kedepannya saya jadi pelatih bisa membawa juara PSPT PN 3 juga nantinya. Amin, amin. Kita doakan supaya Bang Wijay bisa bawa semua anak-anak PTPN 3 menjadi yang lebih baik lagi kan gitu ya. Iya, Bang? Pak. Bang Wijay ini, nah pelatih kita udah bicara tentang pelatih. Nah, Bang Wijay kalau kita bicara tentang apa namanya sepak bola Bang ya, kita bicara tentang sepak bola. Itu kan juga nggak lepas daripada pencapaian dan latihan yang keras Bang ya. Menurut Bang Wijay untuk menjadi seorang atlet bisa sampai jadi juara nasional kayak gitu itu hal yang mudah atau butuh proses? Gimana Bang Wijay? Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu butuh proses. Oke. Proses itu yang pertama tuh disiplin diri gitu Pak. Oke. Nah, kita tahu kita akan bekerja di lapangan tuh mengeluarkan tenaga yang ekstra gitu. Oke. Ya kita juga harus tahu diri bahwasanya pekerjaan kita tuh berat, istirahat yang baik, makan yang baik. Nah, Oh sampai ke sana Bang ya? iya, apa rasa-rasa kita yang kurang dalam diri kita pribadi, kita harus punya latihan pribadi tambahan. Ya. Padahal pada saat itu Wijay itu masih sangat muda Bang. Iya, Masih sangat muda. Iya. Artinya juga emosionalnya tinggi. Karena saya di lapangan tuh jujur saja Pak, karena tujuan saya itu ini pekerjaan saya. Iya. Kita harus fight di pekerjaan ini. Posisi apa Bang? Waktu itu saya gelandang bertahan Pak. Atau apa itu kira-kira gelandang bertahan? Gelandang bertahan kan dia lebih banyak. Kalau orang Medan bilang riba-riba. Riba sudah lah kan. Ya, riba sudah gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat siapa pernah nonton Abang dulu di Sriwijaya FC itu kalau udah kena kaki Abang itu kayaknya terbang-terbang semua gitu Bang ya. Kan Wijay kan seperti itu ya. Iya. Artinya hidup di mana saja itu ya. Iya. Gelandang sama gelandangan apa sama? Gelandang Pak. Gelandang ya, gelandang. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan lebih banyak bermain di tenaga dan di stamina Pak. Di tenaga dan stamina. Stamina. Makanya pada situ gelandang bertahan itu salah satu posisi yang harus memiliki stamina yang tinggi. Oke. Karakter seorang gelandang bertahan, kalau dia harus
main di gelandang bertahan dia harus punya tenaga dan stamina yang tinggi. Sepanjang sejarah Bang Vijay, berapa kali dapat kartu merah? Saya kartu merah nggak pernah, Pak. Wah, nggak pernah Bang? Nggak pernah. Kartu kuning pernah. Kartu kuning pernah? Iya, kartu kuning. Kartu merah mudah-mudahan belum pernah. Ngitung Bang, berapa kali dapat kartu kuning? Wah, banyak lah. Banyak Pak ya? Tapi kartu merah belum pernah? Kartu merah belum Oke, pernah. Oper sekalian perlu kita ketahui Bang Vijay belum pernah dapat kartu merah gitu. Di Liga belum pernah. Belum pernah. Iya. Bang Vijay, di dalam data yang saya baca, Bang Vijay juga pernah ikut seleksi untuk SEA Games ya? Ya, pernah, Oke. Pak. Pernah ikut SEA Games? Pernah. Atau ikut seleksi saja? Saya pernah ikut seleksi di SEA Games. Oke. Waktu itu saya harus tergeser dengan beberapa teman posisi yang lebih baik dari saya. Oke. Tapi saya pernah mendapat kesempatan untuk seleksi di tim nasional. Bahkan saya pernah mengikuti TC tim nasional di Myanmar waktu itu. Di Myanmar? Ya, Oke, bersama pelatihnya siapa Bang? waktu itu pelatih Beni dulu. Oh, Bendol ya, Bendol dulu ya. Di sana kita mengikuti kejuaraan di Myanmar. Oke. Artinya begini Bang, kita juga harus belajar bahwa semua juga cita-cita itu belum tentu tercapai. Iya. Tapi pasti tercapai kalau kita punya semangat yang kuat, Bang. Iya. Motivasi yang kuat dan optimisme yang kuat. Nah, menurut Bang Vijay, kegagalan untuk bergabung dengan tim nasional itu kan nggak menjadi menurunkan semangat Bang Vijay kan untuk main bola. Iya, Pak. Artinya tetap terus Fight. kecintaan terus Fight. terhadap main bola. Ya. Oke. Memang setiap pemain bola tuh Pak pasti menginginkan untuk bermain ke tim nasional. Oke. Kalau kita belum bisa ke tim nasional, setidaknya kita berbuat yang terbaik untuk klub dulu. Oke. Kita harus fight dulu di klub. Oke. Nah, kalau bisa bermain untuk klub, udah fight, udah bagus, mungkin akan dilihat di tim nasional gitu. Oke. Nah, kalau memang kita belum rezeki ke tim nasional, lakukan yang terbaik untuk klub aja dulu. Oke, tetap lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk klub. Nah, sebagai juara liga pada saat itu ya, Iya, Pak. akhirnya kan Surya FC juga bertanding dengan negara-negara di Asia, Bang. Iya, Pak. Champion Asia. Champion Bang. Asia. Champion Asia. Iya. Ya? Gimana tuh, Bang? Kalau Abang bilang waktu itu kalau misalnya jumpa sama orang itu terbang-terbang gitu, Bang, ya, gitu. Apa kira-kira pelajarannya, Bang? Ya, saya pernah pengalaman ya bermain di beberapa negara ya di Ya. Champion kemarin. Saya pernah main di Champion di Cina, di Jepang juga pernah, Ya. di Korea. Ya. Memang mereka pemain-pemain bagus, Ya. punya strength, punya Padahal power. badannya hampir sama, Bang. Iya, badannya bersama dengan saya, tapi mereka punya strength, power yang bagus. Hmm. Nah, di situ kami harus mengakui keunggulan mereka gitu. Apa, Bang, kelebihannya, Bang? Nah, mereka punya body shape yang kuat gitu, Pak. Dia Iya. posisi itu bertahan gitu. Iya, dia punya tenaga, dia punya strength-nya lebih kuat. Oke. Nah, jadi kami harus kalah di situ, tapi setidaknya saya dari situ belajar bahwasanya saya harus menambah lagi latihan di Nah, klub. itu bisa dipelajari, Bang? Body strength itu bisa di Bisa, kita bisa latihan itu, Pak. Oke. Kita bisa latihan di klub kita, kan kita juga punya pelatih. Oh, gitu ya. Kita punya pelatih dan mereka juga punya teknik yang bagus. Kita juga punya, tapi mereka lebih baik dari kita gitu kan. Makanya dari situ pada saat kami kalah bermain di Liga Champion, kami langsung kembali ke klub kami perbaiki latihan. Tetap latihan lagi. Tetap memperjuangkan lagi apa kekurangan-kekurangan kita gitu. Oke, berarti dipelajari lah. Dipelajari lagi kesalahan kita ini kita perbaiki di latihan. Setiap pemain bola kalau mau benar apa yang salah kita harus latihan lagi. Latihan dan latihan terus. Dan itu memang hidupnya, Bang. Itu karena setiap pemain bola nih kalau memang mau mainnya bagus tuh ya dia harus latihan gitu. Kadang latihan serius pun belum tentu kita bisa main bagus. Oke. Konon lagi kita nggak latihan. Betul. Ini logikanya aja nih. Jadi latihan yang baik akan menghasilkan di pertandingan yang baik. Oke, pasti baik ya. Ya pasti baik. pasti Kalaupun ada. belum baik, hanya proses, Pasti ya. nah. Kalaupun nggak hari ini mungkin besok, Iya. nggak pun besok mungkin minggu depan. Iya. Setidaknya yang namanya progres pasti ada. Kalau kita latihan itu serius gitu. Yes. Makanya kalau ada beberapa pemain-pemain bola udah masuk di klub, dia harus fight lagi untuk mengejar posisi-posisi inti gitu, Pak. Karena kan kita bersaing dengan beberapa teman di tim. Untuk merebut posisi inti itu kan ada beberapa teman. Di situ harus bersaing sehat. Caranya gimana? Harus nambah latihan. Apa kekurangan kita pribadi? Kita tambah sendiri. Karena pelatih tidak akan mengajari kepribadian seorang pemain. Dia akan mengajari global. Global. Nah, kekurangan pribadi pemain lah yang nambah sendiri gitu. Nah, itulah dia. Oke, nah akhirnya hari ini Bang Vijay udah merasakan posisi pelatih itu, Bang ya. Iya, Pak. Ya, kenapa akhirnya memutuskan untuk saya berhenti menjadi pemain dan akhirnya memilih jadi pelatih, Bang gitu. Atau karena memang udah nggak laku atau nggak ada tenaga lagi atau gimana, Bang? Iya, gimana kira-kira, Bang? Ya, memang kalau seorang pemain, mantan pemain, memang kalau udah pensiun mengarah ke pelatih gitu. Iya. Karena saya kecintaan saya kepada sepak bola, Iya. saya nggak bisa jauh dari sepak bola. Sepak bola bagian dari hidup saya. Iya. Karena saya dari sini bisa menghidupkan keluarga, anak dan sebagainya. Kecintaan saya kepada sepak bola. Jadi saya memutuskan untuk menjadi seorang pelatih. Ya. Bang, aku itu kan alasan klasik itu, Bang. Gitu. Ya. Ini kalau kan pemain jadi pelatih. Maksudnya saya tadi belum terjawab tuh, Bang.
kenapa berhenti jadi pemain gitu. Kalau kita lihat Bang dulu zaman-zaman Roger Milla, Iya. sama Buang Kesak misalnya gitu, atau misalnya Mario Kempes gitu, Bang. Sampai tua main bola terus Bang gitu kan. Jangan-jangan Bang Vijay memang udah nggak ada tenaga lagi bersaing dengan anak-anak itu Bang gitu. Jadi kan? gini Pak, Gimana? kalau mengikuti emosional kita pribadi, kita masih mau main aja ini Pak. Iya gitu ya. Kalau ngikutin emosional pribadi mau aja nih. Oh, iya, gitu. Tapi kita harus sadar dengan kemampuan, Oke. sadar juga dengan stamina kita. Yang pasti pada saat usia produktif kita sudah fight, Oke. pekerja. Oke. Nah memang sepak bola ini nggak bisa lepas dari usia. Oke. Oke. Kalaupun kita paksakan kita sekarang bermain itu, udah ketinggalan dengan pemain-pemain muda yang sekarang. Oke. Pemain muda sekarang mempunyai kecepatan, Ya, gitu ya. lebih baik dari kita. Dan kita harus sadar. Dan ini juga saya rasa Pak, ada masanya ya. Oke. Ada masanya. Regenerasi Bang. Regenerasi. Dan kita harus pahami itu. Jangan mentang-mentang kita punya nama besar, kita merasa masih mampu main bola, padahal kemampuan kita udah nggak mampu. Iya. Kita harus sadar sama diri sendiri. Oke. Tapi kalau memang kita yakin dan mampu, kalau pelatih yang pada saat itu mempercayai kita, ya silahkan gitu. Oh gitu. Ya, kalau pelatih itu percaya dengan kita, bermainlah sekuat tenaga. Iya. Bermainlah semampu dan semampu-mampunya. Di ujung sampai di mananya kita berhenti, disitulah titik terakhir. Oke, jadi sebelum memutuskan berhenti juga Bang Vijay udah nanya ke senior, Iya. ke kawan-kawan, kira-kira keputusan ini diambil memang bukan karena emosional sendiri gitu Enggak. ya? Keputusan saya berhenti pensiun main bola ini, yang pertama saya juga mau fokus sebagai pelatih Pak. Fokus sebagai Ya, karena seorang pemain bola ini, kalau pikirannya masih mau main bola, mau jadi pelatih, sulit. Oke. Nah, jadi harus putuskan kalau mau pensiun langsung pensiun, langsung hijrah menjadi pelatih, fokus dari pelatih, dari dasar lagi membangun karakter seorang pelatih ini seperti apa. Kita bukan seperti pemain bola lagi. Iya. Sekarang kita harus mindset lagi. Iya. Apa yang harus kita buat udah beda. Jadi saya memutuskan pensiun dan saya akan fokus menjadi seorang pelatih. Bang, jadi pelatih nggak gampang Bang? Ya, itu dia Pak. Ya kan? Harus ada lisensi. Harus ada lisensi. Nah, data yang kita dapat Bang Vijay ini lisensi AFC. AFC ya, Ya. AFC ya. Itu lisensi AFC itu apa artinya Bang? Kategori untuk menjadi seorang pelatih, dia ada beberapa lisensi Pak. Oke. Yang pertama sekali lisensi D paling dasar, Iya. saya sudah mengikutin. Iya. Yang kedua lisensi CAFC, Iya. ini yang sekarang saya pegang. Oke. Dan saya akan ke depannya akan mengejar lisensi BAFC Oke. atau B diploma namanya. Iya. Nah setelah B akan ada lagi lisensi A. Iya. Setelah lisensi A ada lagi lisensi A Pro, tertinggi itu A Pro. Oke. Nah, jadi sekarang saya berada di posisi lisensi CAFC. Artinya bisa ke pelatih di Liga 3. Liga 3. Ya. Keluar negeri boleh Bang? Keluar negeri misalnya ke negara lain jadi pelatih bisa nggak? Bisa Pak, karena CAFC mungkin bisa. Oh, siap Nah, siap. tapi kalau lisensi CAFC ini sekarang dia harus ditingkatkan lagi menjadi lisensi B. AFC. Karena lisensi B ini bisa menjadi pelatih di Liga 2. Oke, Liga Nah, 2 ya. lisensi A bisa menjadi pelatih di Liga 1. Liga 1. Ini ada klasifikasinya, tingkatannya. Udah kita di lisensi C dulu Lisensi. bawa PSPTPN 3 ke Liga 3 Opers Mondonya. Pasti. PSPTPN 3 harus masuk Harus. ke Liga 3 Bang ya. Liga 3 Oh, harus oke, Pak. karena pelatih kepalanya Bang Vijay. Siap. Bang Vijay, Siap. akhirnya tahun 2017 jadi pelatih di PTPN 3. Iya, benar, Pak. Oke, akhirnya bergabung dengan PTPN 3 menjadi juara 2 di Liga Pekerja ya di PTPN 3 dan Iya. pada saat itu Bang Vijay cetak gol gitu. Ya, ini jadi pelatih atau jadi pemain Bang? Merangkap waktu itu, Oh, Pak. merangkap. Merangkap. Ya? Merangkap ya. Iya. Dan itu dibenarkan. Orang kan pasti bilang, "Woi, Vijay kok main?" Iya, itu dia, Pak. Oh, gitu ya? Ya. Tapi pada saat itu memang persyaratannya bisa. Bisa, Pak. Bisa gimana Bang, maksudnya? Maksudnya kok bisa Vijay ini kan pelatih. Iya. Jadi terdaftarnya di pelatih. Iya. Tapi bisa main. Bisa, Pak. Itu memang ini ya, bukan karena ada kong kali kong gitu. Enggak gitu. Gimana ceritanya Bang pada saat Liga Jadi Pekerja? begini, Pak. Nah, Yang pertama, saya terima kasih sama PSPTPN 3 nih, Pak. Oke. PTPN 3 ini salah satu juga orang yang mendukung saya di sini. Iya, iya. Menjadi pelatih, menjadi rekanan gitu. Iya, iya. Jadi saya di PTPN 3 ini nyaman bekerja. Iya, iya, iya. Nah, makanya saya dari tahun 2017 sampai hari ini, kalau untuk melatih PTPN 3, saya rasa ini keluarga saya juga gitu. Oh, gitu ya. Ya, jadi berhubung Pak Orchard yang saya kenal sekarang, Pak Rinel, Oh, Pak Rinel bos kita tuh. bos kita, Bos. Pak. Begitu juga dengan bapak-bapak semuanya yang ada di PSPN 3 ini gitu, Iya. Pak. Pak Sugeng, Pak Anjas, Pak Herman, Iya. saya mendapat Pak Rudi juga, saya mendapat leluasa dalam bekerja, dikasih kepercayaan untuk membesut PSPTPN 3. Nah, pada saat di Liga Pekerja itu, Pak, kita cerita Liga Pekerja, Ya. sebenarnya saya di situ menjadi pemain. Pemain ya? Ya. Oke. Tapi berhubung nggak ada yang mengarahkan anak-anak ini, Jadi pelatih saya juga? disuruh jadi pelatih merangkap pemain. Waduh, saya bilang nih sebenarnya
dalam sepak bola pelatih aja gitu, Iya. pemain aja gitu. Berarti honornya 2 bang. Oke, yang paling berkesan adalah pada saat direksi dan seluruh pimpinan pada saat Liga BUMN bang, Ya, di Jakarta. di Bang, Jakarta. Kita bisa berhasil PSPTPN 3 jadi juara 2 bang. Iya. Di 2017. 2017. Oke, pelatihnya itu jelas Wijay. Ya itu. Dia bukan pemain ya? Enggak, itu enggak Karena main ada lagi batas Pak. umur, apa Udah tuh? ada karyawan. Oke. Dia wajib karyawan. Tapi pada saat itu ada juga senior kan, ada tim-tim PSMS yang mewakili beberapa instansi yang di BUMN kan? Waktu itu Pak. Contohnya kayak kipernya. Oh iya Pak. Ah, mereka udah di apa semua Pak? Pegawai semua. Oh, udah pegawai? Ya, Jadi jadi- Bang Wijay belum pegawai nih? Belum. Menyampaikan bahwa akan jadi pegawai gitu ya? Oh gitu. Ya, oke. Jadi salah satu di BUMN itu persyaratannya harus pegawai, pegawai ya? yang main bola. Aduh, ini Pak Berhubung Nino, Pak Nino perhatikan nih, berhubung Bang saya Wijay. belum pegawai, saya dikasih posisi penuh sebagai pelatih gitu. Sebagai pelatih ya? Nah, disitulah saya berkolaborasi, Ya. fokus jadi pelatih. Iya. Oke, saya serahkan pemainnya kepada pemain-pemain gitu. Oke. Jadi saya tidak mencampur lagi di lapangan, saya hanya fokus menjadi pelatih. Iya. Nah, dari situ saya mencoba jadi pelatih, ternyata hasilnya lumayan gitu. Yo, Kita pasti. nomor 2 gitu dari Nomor 32 tim, Pak. 32 tim. Dari 32 tim Dan se-Indonesia. pada satu PTPN 3 juga nggak dianggap ya? Iya. Ini tim apa Iya, nih, gitu, kan, ya ya. kan, gitu kan. Bang, padahal PTPN 3 ini Iya. kan dari dulu kan sumbernya Sumbernya pemain bola. Pemain bola. Pemain Bang. bola, Pak. Iya. Abang udah keliling-keliling Bang, Iya. seluruh PTPN 3. Seluruh PTPN 3. Udah semua Semua. distrik-distrik ya. Semua, Pak. Bang, apa pelajaran apa yang bisa Bang bagikan ke PTPN 3? Kok susah Bang cari pemain bola di PTPN 3 ini? Ya, saya rasa kalau untuk pemain-pemain kita di PTPN 3 yang ada di kebun masing-masing Iya. mempunyai infrastruktur bagus Pak, ya lapangan. Ya. Area bermain latihan ya, untuk gitu ya? latihan. Oh, Setidaknya itu harus dimanfaatkan gitu. Oke. Supaya kita bisa bermain bola. Karena sepak bola nih kalau kita serius mudah-mudahan kita bisa gitu. Jadi masalahnya apa Bang? Belum serius ya? Mungkin kesadarannya belum ke situ, Oke. belum yakin mungkin saya belum bisa jadi pemain bola, belum tentu. Semuanya itu bisa kalau kita punya kemauan. Oke. Coba dulu, nggak ada salahnya kita berusaha. Oke. Nah, akan ada nanti jalan apabila kita bisa bermain di tim-tim gitu. Seperti saya dulu, saya juga nggak nyangka saya bisa jadi pemain bola seperti Seorang ini. kacung ya? Saya nggak nyangka saya bisa seperti ini, saya Iya, bilang. iya. Nah, mungkin karena itu saya jalan aja karena ini hobi saya itu dan saya yakin sepak bola gitu. Mungkin saya bisa bekerja di salah satu instansi melalui sepak bola. Oke. Bahkan mungkin saya juga bisa seperti main tarkam itu Ya. dari sepak bola gitu. Makanya kalau kita mempunyai kemampuan di sepak bola, asah kemampuan itu. Oke. Harus serius, Fokus Bang ya. fokus, lakukan yang terbaik dulu. Masalah hasil, semua itu juga ada garis tangan kita sebagai Oke. pemain bola atau tidak gitu. Tugas kita manusia hanya berusaha. Ya, berusaha aja dulu. Tuhan yang menentukan. Bang. Tuhan akan menentukan kemana kita nanti ya. Oke. Bang Wijay udah keliling-keliling seluruh PTPN 3 cari-cari bibit untuk pemain bola Bang ya? Iya, Pak. Iya. Tapi pada saat saya tanya, Bang Wijay gimana? Berat lah Pak. Gitu ya, berat ya. Tapi kalau saya yakin dan optimis bahwa suatu saat nanti akan dapat itu. Iya. Ya, walaupun nggak terlalu banyak, tapi kan pasti akan dapat. Saya rasa seperti itu ya. Karena pada saat Bang Wijay keliling-keliling di PTPN 3 kan hanya melihat saja Bang ya. Iya. Belum masuk ke motivasi. Belum ya? masuk, Pak. Belum masuk ke motivasinya ya gitu ya. Secara global aja, Pak. Secara global ya masih hanya mengcapture saja. Udah seluruh kebun Bang ya? Udah, Pak. Seluruh Tapanuli kebun. Selatan ujung Udah. sana sudah Bang ya? Apesong. Udah ke Apesong. Bang, Udah ya? semua. Semua kebunnya. Dan kita berharap nanti PSPTPN 3 Opers akan lebih baik lagi. Ya, jadi timnya PSPTPN 3 yang akan masuk ke Liga 3 ini, amin Bang ya. Amin, mudah-mudahan. Itu adalah datangnya dari anak-anak karyawan dan juga bisa juga memungkinkan orang-orang di sekitar kebun kita. Artinya masyarakat-masyarakat yang sekitar kebun juga akan kita libatkan juga Iya, Bang, Pak. ke depannya. Dan itu pelatihnya Bang Wijay. Siap, Pak. Oke, Wijay. Aduh, ini selain berdoa juga ini. Mari Nel ya. Iya. Bang Wijay, optimisme anak muda di bidang olahraga ini kan juga kan ada kecenderungan bahwa oh aku nanti mau makan apa? Sampai kapan aku bisa di sini gitu ya kan? Ini gimana Bang? Pesan-pesan Abang untuk anak-anak muda supaya serius olahraga ini juga nggak bisa bisa menjamin kehidupan kita asal kita serius Bang. Serius, Karena Pak. poinnya Iya, kan itu. poinnya serius. Oke. Sejauh mana sepak bola ini Bang? Kalau misalnya dibilang bisa menghidupi orang seperti Bang Wijay lah. Gimana Bang kira-kira? Ya, yang paling penting itu kita memang yakin, Ya. kita harus fokus. Memang ini sepak bola pilihan kita gitu. Di situ kita harus serius. Setelah kita bisa bermain ya di liga atau di klub atau di apa, banyak kesempatan yang bisa kita ambil dari sepak bola Pak. Oke. Banyak teman, Oke. saudara bertambah, kemampuan juga pasti, penghasilan juga ada. Oke. Di situ semuanya akan dapat gitu Pak. Kalau serius pasti masalah penghidupan, masalah pencarian gitu
ngikut aja Bang. Ya, yang Ikut paling aja. penting saya rasa Pak harus punya kemauan. Punya kemauan ya. Karena sepak bola ini permainan yang serius gitu. Iya, Bukan harus main-main. Kalau orang bermain-main sepak bola datang hanya main-main, lebih bagus nggak usah. Lebih bagus nggak. Kenapa saya bilang nggak usah? Kita dihadapkan dengan panas dan hujan di lapangan. Oke. Jadi kalau kita memang mau serius. Kalau memang nggak, jangan. Sekedar aja udah gitu. Dan itu merupakan keputusan yang mutlak. Ya, Harus ya. kita harus memutuskan kalau memang sepak bola, fight aja di sepak bola, yakin gitu. Karena Bang pernah bilang juga ya, ini olahraga ya. Ini olahraga, bukan olahraga gitu. Bukan olahraga ya. Jangan, Iya. aduh nanti gimana? Jangan. Kalau memang fight di sepak bola, fight aja. Yakin. Di samping itu kita dapat kesehatan. Dapat kesehatannya. Nah, Oke, Bang Wijay, PSPTPN 3 punya harapan besar buat Bang Wijay. siap. Apa kira-kira pesan Bang Wijay buat PSPTPN 3 untuk bisa lah minimal di pencapaian awalnya di Liga 3 Bang ya? Iya. Di Liga 3, apa kira-kira yang bisa Bang Wijay harapkan dari PSPTPN 3? Dan kamilah manajemen yang ada hari ini kan untuk bisa impian kita ya PSPTPN 3 ini amin bisa masuk ke Liga 3. Gimana kira-kira menurut Bang Wijay? Saya rasa PSPTPN 3 ini Pak salah satu tim yang baik ya, Iya. mempunyai infrastruktur lapangan, Iya. mempunyai mensejahterakan pemain, Ya, pendanaan lah. Bang. pendanaan, Ya, ya, ya. didukung. PSPTPN 3 ini sangat mendukung sepak bola. Iya. Saya melihat. Jadi sekali lagi Pak, saya bilang di sini, saya juga bekerja serius karena saya melihat manajemen sangat mendukung gitu. Oke. Manajemen PSPTPN sangat mendukung. Jadi kalau manajemen udah mendukung, kita sebagai pelatih dan pemain juga harus siap. Jadi saya rasa ini bagus gini, PSPTPN 3 ini bagus. Oke. Bagus, bisa nanti akan mengikuti Liga 3, keseriusannya udah mulai di sini. Dan saya juga sebagai pelatih nanti Pak di sini, saya juga akan juga kerja serius dan akan memberikan yang terbaik untuk PSPN 3 sampai semampu saya. Oke. Dan Abang optimis? Ya, saya optimis Optimis ya? karena semua didukung di sini. Oh ya gitu Iya, karena juga kan saya melihat di sini kan kegiatan-kegiatan sepak bola jalan. Ya. Mudah-mudahan di kebun-kebun semuanya juga jalan gitu, Pak. Oke, sorry Bang, sebesar mana peran pendanaan dalam olahraga sepak bola ini Bang? Dalam sepak bola dana memang paling penting, Pak ya. Oke. Saya rasa PSPTP 3 ini sejauh saya udah dari 2017 sampai hari ini, saya rasa saya didukung. Tapi didukung oleh manajemen. Didukung oleh manajemen dan saya tidak pernah mendapat keluhan selama saya melatih di PSPTPN 3. Oke. Karena saya tidak melihat yang itu masalah pendanaan semua. Sekali lagi saya di sini juga saya sebagai pelatih muda harus belajar. Saya mendapat kepercayaan penuh di sini. Saya akan berkolaborasi ilmu-ilmu saya kepada pemain. Oke. Bang Wijay, saya udah beberapa pemain muda yang pernah merasakan Abang sebagai pelatihnya. Ya. Semuanya bilang gini, Bang Wijay itu di lapangan aja pura-pura baik katanya gitu kan. Kalau misalnya lagi latihan habis-habisan digenjot, marah aja terus katanya. Itu gimana Bang Wijay? Memang dibutuhkan ya ketegasan itu Bang Wijay? Seorang pelatih Pak harus bisa membedakan kapan saat bercanda, kapan saat serius. Oke. Kalau saya bercanda sama pemain di lapangan, dia akan menganggap saya sebagai teman. Oke. Kau boleh menganggap saya sebagai teman, kita di luar lapangan. Oke. Tapi pada saat di lapangan, saya sebagai pelatih. Oke. Saya berkewajiban melakukan yang terbaik untuk kau, Ya. untuk pemain. Ya. Kau salah akan saya tegur. Ya. Karena kalau kau salah saya diamkan, berarti saya nggak sayang sama dia. Oke. Justru karena sayang Bang. Karena sayang. Oke. Jadi pada saat saya sebagai pemain, saya juga digitukan sebagai digitukan pelatih. Dan itu yang Abang turunkan. Dan saya akan turunkan sekarang kepada pemain saya supaya kau tidak sia-sia datang ke lapangan. Oke. Kau harus serius. Kalau kau mau main-main sama saya di lapangan, lebih bagus kau angkat tangan sama saya kasih kau waktu untuk jogging saja. Nggak usah capek-capek di lapangan sama saya. Iya, iya. Jadi pilihan. Ya. Kau mau ikut sama saya, silakan serius. Kalau memang ada gimana-gimana, saya kasih kau waktu untuk jogging. Nggak ada masalah. Iya. Daripada kau rusakkan Tim ya. tim untuk latihan program saya, Oke. makanya saya tekankan kepada pemain, saya nggak suka ada yang main-main di lapangan. Kalau kau mau bermain-main, ada saatnya kita di luar. Ya. Bang, melatih itu harus ada skema ya, harus Iya. ada ini Bang ya. Harus Semua, Pak. Oke. Harus. Apa yang dipelajari gini? Kalau misalnya lisensi C kan, oke sorry ya misalnya, gampang pasti kalau ikut ujian dan lulus gitu. Apa betul Bang itu? Oh enggak, Enggak ya? enggak Pak. Kita di situ dilihat visual kita, cara reading the game kita, bagaimana mendemonstrasi pada saat pemain salah apa yang harus kita lakukan, supaya melakukan pengulangan supaya dia benar. Jadi seorang pelatih juga harus bisa mencontohkan yang benar, yang salah dari pemain dia contohkan. Oke. Nah, setelah pemain itu tahu itu benar, baru dia lakukan. Oke. Artinya juga dia harus transfer ya? Iya. Harus transfer gitu ya? Pada saat kita menemukan kesalahan, Iya. kita kucing dia, Pak. Oke. Kita kucing, kita stop, kita perbaiki. Ini yang benar. Sekarang kamu lakukan.
Setelah kamu tahu benar, nah itu yang akan kau perbaiki. Bedanya kalau jadi pemain cuma gelandang aja ya, Iya. stopper gitu ya. Wah, kalau sekarang Pak harus semua lini kita rangkap nih. Striker, ya. Wah, semua udah Pak. Kecuali kiper kali ya. Kecuali kiper nggak ranah kita. Ya, kiper nggak ranah. Nggak, Ada pelatih kiper ya. Ada pelatih Bang kiper. Sony ya. Bang Sony. Bang Sony juga salah satu pelatih kiper di PSPT Pen 3. Jadi PSPT Pen 3 ini Ya. dilatih oleh orang-orang legend yang ada di Sumatera Utara ini. Ya. Oke, pada saat seorang gelandang harus menjadi pelatih, dia harus belajar striker loh. Iya. Teknik untuk bagaimana mencetak Ya. gol kan Ya. gitu dia. Dia juga harus belajar back. Ya. Kayak mana supaya menghempang Ya. striker gitu ya, Bang ya. Ya. Jadi Gimana, Bang, kira? jadi gini, Pak. Ah. Inilah sulitnya menjadi seorang pelatih. Kalau dulu sebagai pemain, kalau saya gelandang aja taunya. Iya kan gitu dia kan, Iya. cuma itu aja kan? Iya. Ah. Nah, sebagai pelatih sekarang saya harus tahu siapa di kanan, siapa di kiri, siapa di tengah supaya unit ini menjadi satu. Oke. Nah, yang pertama itu kita harus dari bawah dulu, Pak. Oke. 4 pemain stopper itu kita harus bikin apa dulu? Oke. Kuat dulu. Iya. Setelah 4 ini kuat, masuk ke tengah. Oke. Rampungkan dengan bawah dengan tengah dulu. Oke. Begitu udah rapat, udah kuat, baru ke atas. Jadi harus bawah, tengah, depan harus dirapikan dulu, Pak. Nggak bisa sekaligus nggak bisa semuanya. sekaligus, ya? Nggak, latihannya juga begitu, Pak. Oke. Perbaikan dulu dari bawah, baru masuk ke tengah, baru masuk ke depan, baru masuk ke tim, Pak. Hall. Oke. Hall dia. Iya. Bang, saya mimpi Indonesia ini masuk Piala Dunia, Bang. Ya, mudah-mudahan, Iya, amin. Gimana, Bang? Ya? Kira-kira susah kali ya, Bang ya? Mudah-mudahan lah, Kalau Pak. saya optimis, Bang. Kalau optimis kan? Optimis lah, Optimis ya, mudah-mudahan kan? harus Pasti bisa. ya? Kita harus Bisa ya? optimis. Iya, karena saya rasa banyak sumber daya di sini kan gitu Banyak, kan. Banyak sumber banyak. daya di Indonesia ya gitu kan. Iya, Pak. Bang, harapan Abang untuk sepak bola Indonesia, Bang, kira-kira. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, Oke. menjadi semangat buat kita di klub-klub. Ya. Kita tetap mendoakan dan mendukung timnas Indonesia lebih baik lagi ke depan, karena kita pernah juga di klub bermain di Liga Indonesia, pernah merasakan seleksi di tim nasional, pasti mendukung tim nasional supaya lebih baik lagi. Oke, karena masalah sepak bola ini kan masalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh Bang. rakyat Indonesia. Ini olahraga yang dinanti-nantikan. yang Bang, ya? dinantikan. Walaupun biayanya besar, medali emasnya cuma satu, Bang, gitu kan, gitu kan. Pialanya cuma satu gitu ya. Tapi ini bergengsi. Gengsi sepak Kalau bola. nggak dapat rasanya kemana gitu, Bang ya. Kita harapan kita itu, Bang ya. Mudah-mudahan, Mimpi kita gitu ya. mudah-mudahan bisa lolos nanti ke depannya lebih baik lagi. Saya optimis, Bang, nanti ada orang dari PSPT Pen 3 dari timnas. Amin, Baru amin. jadi juara dunia. Ya, kita juga gitu, Pak. Kita harus bisa melahirkan pemain-pemain sepak bola dari PSPT P3 ke klub-klub seluruh liga bila perlu. Yes. Ya, itulah tujuan kita membina sepak Optimis, bola. ya? Harus, Pak. Harus ya? Harus, karena Harus, ya? tujuan kita membina PSPT P3 ini kan melahirkan pemain juga. Oke. Melahirkan pemain dan akan kita kirim dia ke beberapa klub. Oke. Nah, kau akan bawa nama saya dari PSPT P3. Akhirnya ada generasi iya. lagi ya gitu ya. Bahkan saya juga, Pak, suatu saat kalau saya nanti jadi pelatih, saya bilang saya pelatih awal dari PSPT P3. Oh gitu, Bang ya. Iya, ini menjadi CV gitu, Pak. Oh, CV ya? CV ya. Pelatih di mana? PSPT Pen 3. Iya, iya. Nah, jadi PSPT Pen 3 ini nggak bisa kita hilangkan dari CV kita. Oke. Dan kita yakin PSPT Pen 3 bisa Liga 2. Harus. Liga 1, Pak, ya? Nah, kita fight. Oh, oke. Kita harus serius, kita amin, Pak ya. Iya, amin. Mudah-mudahan ke Pasti, depan Bang. Saya harus optimis, Bang. ya. Andai kata itu tembok lubang jarum, Ada sikit pun kita celah, kita manfaatkan, cari Pak. pori-porinya kan gitu dia. Celah ada celah kita manfaatkan. Manfaatkan terus. Manfaatkan gitu untuk PSPT Pen 3. dengan cara yang baik. Dengan baik, Pak. Ya, dengan cara yang baik. Baik, Bang Vijay ini mungkin closing lah ya. Harapan Bang Vijay untuk anak-anak muda, yang memiliki hobi lah bukan hobi ya, dia kecintaannya sepak bola gitu ya kan. Kadang-kadang ada kemauan, Bang, ada kemampuan, tapi dia nggak punya kesempatan, ya kan gitu ya kan. Apa pesan-pesan Abang buat perusahaan-perusahaan lah di BUMN khususnya di PT Pen 3 ini supaya bisa mengekspresi untuk cita-cita anak-anak yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk jadi pemain bola. Gimana menurut Bang Vijay? Ya, memang Pesannya kira-kira. Ya mudah-mudahan kalau pemain bola dari BUMN ingin bermain bola, pemain-pemain itu yang pertama keseriusannya. Ya, ya. Nah, instansi-instansi juga kalau ada seperti PSPT P3 punya klub, di situ ngelatih, Ya. di situ harus baik. Ya. Nah, ini salah satu PSPT P3 ini menurut saya baik karena dia punya tim sepak bola, jadi orang bisa latihan di PSPT P3. Di sini juga bisa mengasah kemampuan di PSPT P3 gitu. Kalau nggak ada PSPT P3 ini, mungkin pemain ini nggak tahu akan kemana gitu. Oke, berarti diarahkan ke Harus ke PSPT Pen 3. Nah, disinilah dia dilatih, dia latihan. Di sini akan timbul rasa keinginan dia awalnya itu. Karena adanya PSPT Pen 3 ini, main dia di situ, besok lagi main, besok, akhirnya dia akan terikut terus.
Oke. Di situ akan mulai keseriusan. Keseriusannya. Dan di situ juga dibutuhkan keseriusan dari pemain apa tidak gitu. Oke. Kalau perusahaannya juga harus serius juga. Iya. Kan gitu dia. Nah, makanya kalau PSPTP 3 ini udah ada latihan serius, pemainnya udah datang nggak datang, tinggal kita lihat pemainnya apa kita yang nggak serius gitu. Padahal perusahaan udah sangat serius. Udah sangat serius. Fasilitas Sudah dikasih, semua ada semua. Ya. Saya rasa PSPTPN 3 nih sangat mendukung lah. Kita mempunyai fasilitas baik lah kalau untuk kategori sepak bola. Dan Kita konsistensi Bang ya, yang Iya. penting ya, Bang, ya, supaya konsisten terus ya. latihannya. konsisten mulai dari persiapan, equipment namanya Pak. Iya, Peralatan Perlengkapan pelatih, ya, perlengkapan apa semua. Saya rasa PSPTPN 3 ini Itu merupakan satu kesatuan semua Bang ya. mendukung sepak bola di Harusnya kita juga semangat Bang, karena Menteri BUMN-nya kan Pak Erick Thohir juga kan Iya. hobi bola, punya klub bola ya Bang. Iya. Harusnya Semangat. BUMN banyak pemain bola gitu Bang. Ya, gitu. Mudah-mudahan semangat terus Pak kita nih Pak. Semangat terus, Harus semangat. optimis kan gitu Mudah-mudahan kan. Pak kita harus semangat Masa ini. Menteri BUMN-nya Pak Erick Thohir punya klub bola, PTPN 3 yang salah satu BUMN nggak semangat main bola Iya. gitu. Padahal direksi, SCVP, seluruh manajemen PTPN 3 udah dukung. Udah dukung. Ada sarana, ada pendanaannya. Oke, berarti harus semangat Bang ya. Semangat, Pak. Pesan Abang Bang, ini closingnya untuk anak-anak muda yang ada di PTPN dan di BUMN supaya semangat, kira-kira apa Bang? Kalau menurut saya kepada pemain-pemain muda yang ada di PSPTPN 3 di BUMN, kalau ada keseriusan untuk melatih, manfaatkan serius. Mudah-mudahan dari situ awal mula kita bisa berbicara tentang sepak bola. Di situ kita menempah diri, di situ kita mengadu skill kita. Mudah-mudahan di situ juga kau akan menjadi seorang pemain bahkan lebih baik dari kita. Kita doakan pemain-pemain yang ada ini Pak di PSPN 3 ini bisa lebih baik dari pelatihnya lagi Pak bila perlu. Gitu ya. Prestasinya bila perlu lebih dari pelatihnya. Nah, Bang Wijaya ini tetap rendah hati gitu gini. Padahal udah legend bener nih, Opers ya. Ya, Legend. kan kita juga seneng Pak kalau Iya. pemain itu bagus. Kita juga sebagai pelatih puas. Iya, gitu ya. Saya bisa mendidik dia baik. Suatu keberhasilan buat saya gitu. Di samping dia sebagai pekerja Iya, misalnya, dia iya, punya, iya. punya ini ya, Iya. bisa menyeimbangkan antara Iya, pekerjaan dan pekerjaan. olahraga ya gitu. Bang. Makanya seorang pelatih akan puas, akan merasa berhasil apabila pemain itu baik dan jadi Pak gitu. Oh gitu. Jadi tujuan saya sekarang, saya akan lebih puas apabila pemain-pemain PSPTPN 3 ini bisa bermain di Liga 5-4 tahun ke depan. Amin. Amin. Amin ya. Amin Pak, kita doakan sama-sama. Pelatihnya Bang gitu ya. Siap. Jadi supaya Mudah-mudahan. bisa main di Liga Karyawan harus karyawan dari Bang ya. Iya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Itu pesannya juga nih buat para manajemen. Baik Bang Wijaya, Baik, Pak. nanti kita akan ke lapangan. Iya, Bang Pak. Wijaya, kita akan lihat bagaimana seorang Wijay menjadi pelatih kepala yang ada di PSPTPN 3. Cuman hari ini mainnya all crack Bang ya. All crack, all star. All star ya. All star. Ini pekerja-pekerja PTPN 3 yang secara rutin dua kali Satu minggu untuk latihan untuk ya, kesehatan, untuk kesehatan. Tapi itu mantan-mantan atlet juga. Bang, ya? mantan pemain semua Pak. Oke. Mantan Yang muda-mudanya masih ada di kebun-kebun. Yang Bang, ya? muda masih di kebun, Oke, belum. Opers, nanti kita akan hadirkan keseruan dengan para all star itu yang karyawan PTPN 3 yang ada di Medan yang dilatih juga Bang Wijaya Iya, gitu ya. Jadi itu pemain yang akan disiapkan untuk Liga 3 nanti. no, enggak yang itu yang all crack Untuk all star. All Star Itu kalau ada persahabatan. persahabatan. Gitu, kan nggak mungkin Bang Liga 3 nggak lari Bang gitu ya. Besar-besar semua kan. Cuma taunya strategi-strategi aja. Gitu. Iya, iya. Semuanya mau jadi striker aja Bang. Iya, Jadi- karena itu tadi Pak, kesenangan bermain sepak bola kan itu tadi saya bilang. Iya. Dengan ada PSPTP 3 nih membuat klub untuk All Star semuanya kan jadi bergairah sepak bola jadinya nih. Betul, padahal direksi-direksi kita kayak Pak Iya. Ahmad Aslan Saragi itu pemain bola loh. Ya, kan itu pemain bola, kecintaannya bola. Makanya yang bapak-bapak ini semuanya kan jadi semangat sepak bola jadinya. Yes, tuh, makanya kita dukung terus nih PSPTPN 3, Bang Wijaya juga. Terima kasih waktunya. Nanti Siap, kita Pak. akan turun, kita akan berbincang di lapangan dengan kawan-kawan yang ada di sana. Baik, Opers sekalian, demikian tadi perbincangan seru dengan seorang legend, tapi tetap rendah hati sekali Bang Wijaya. Tetap rendah hati sekali Bang Wijaya di bidang sepak bola. Pesannya adalah kita harus berusaha yang terbaik untuk segala sesuatu yang kita sudah putuskan untuk kita pilih. Bang Wijaya memilih olahraga sepak bola dan itu mau dia seriusin dengan baik dan pasti akan menghasilkan hal yang baik. Suatu yang baik pasti akan menghasilkan hal yang baik. Kalaupun belum baik itu hanya sekedar proses. Karena pasti ujungnya semua Akan hal yang baik. akan menghasilkan hal yang baik. Tetap bersihkan hati dan pikiran. Salam BHP Opers, optimis, optimis, optimis. Terima kasih. Jumpa lagi di Dr. Ceo Channel berikutnya. Oke, Ya. Pak. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis.